Ini menandakan bahwa pemerintah provinsi serius, ingin memberikan kontribusi bagi NTT untuk percepatan pembangunan jalan provinsi. Pemirsa TV Rakyat dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan pinjaman daerah dalam kaitan dengan memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan di Provinsi NTT, tentunya langkah yang dibangun oleh pemimpin baru ini adalah langkah strategis dan langkah luar biasa yang tidak biasa dilakukan. Untuk selanjutnya, hadir di samping saya Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Sakrias Muruk MM, akan siap memberikan penjelasan informasi publik terkait dengan proses yang sedang berjalan. Selamat sore Pak Galang. Sore Pak Frego. Luar biasa. Terkait dengan proses pinjaman daerah yang sementara dikeluarkan bahwa langkah ini adalah langkah strategis dan langkah yang tidak sering dilakukan. Dan ini langkah pertama yang dilakukan oleh gubernur kita ini. Tentunya dalam proses-proses ini masyarakat NTT perlu tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya, dan tentunya suara Bapak yang ditugaskan untuk membidangi khusus keuangan di NTT harus tahu persis kondisi realnya. Suara Bapak saya persilakan. Baik, Pak Frego, Pak Komisar, di mana saja berada, terkait dengan kebijakan Bapak Gubernur untuk mempercepat infrastruktur di seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka di tahun 2020 ini kita dalam pembiayaan APBD kita melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah tahap pertama yang kita lakukan adalah kita mengajukan permohonan kepada Parlemen Negeri untuk mengajukan pinjaman senilai 19 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021 dan tahun 2021 tahun ini tahun 2020 kami telah melakukan pinjaman daerah itu dengan Bank NTT senilai 150 miliar untuk membiayai 15 ruas jalan sepanjang 105 km, dan PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur, yaitu salah satu perusahaan dari Kementerian Keuangan yang memberikan pinjaman kepada daerah, dan kita mendapat alokasi 189 miliar. Dari 189 miliar lebih ini, kita akan melakukan pekerjaan jalan provinsi sebanyak 16 ruas untuk sepanjang 198 km. Ya. Proses ini sementara berlangsung, baik itu dengan dinas PUPR dengan DOPD terkait, kami sudah sementara ini hampir 50% progresnya, baik itu fisik maupun keuangan. Ini menandakan bahwa pemerintah provinsi serius ingin memberikan kontribusi bagi NTT untuk percepatan pembangunan jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2001, Pak Frego, dengan kondisi pandemi COVID ini, pemerintah pusat dan pandemi Ibu Menteri Keuangan mengeluarkan ketentuan itu pemulihan ekonomi nasional, di mana daerah diberikan ruang untuk melakukan pinjaman dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi di setiap daerah. Dan pemerintah provinsi telah mengajukan minat kepada Menteri Keuangan dengan total pinjaman 1,5 triliun. 1,5 triliun ini fokus kita pada jalan provinsi, untuk menyelesaikan jalan provinsi di bidang kelautan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian, dan bidang kehutanan. Beberapa kegiatan-kegiatan ini berupa investasi yang diterapkan dan dengan pinjaman bunga nol dan akan dikembalikan selama 1 tahun. Ini satu kebijakan yang luar biasa yang berupa gubernur sangat membantu daerah dalam percepatan pembangunan khususnya di infrastruktur dan di sektor-sektor kemakmuran. Luar biasa, artinya ini langkah strategis dan langkah yang sangat masyarakat NTT perlu apresiasi bahwa pemerintah provinsi sungguh hadir dalam kaitan dengan pembangunan fisik, baik itu untuk infrastruktur jalan atau pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.
Tentunya tadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwa ada 7 titik atau 7 sektor yang dibangun saat ini untuk kaitan dengan 1,5 triliun. Ada pembangunan orang yang akan siap untuk budidaya di beberapa titik, termasuk juga ada tanam jagung, panen sapi. Lalu juga ada beberapa program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada program lainkah yang artinya dalam kaitan dengan percepatan pembangunan di NTT ini mestinya ada terobosan selain yang sudah digariskan, tetapi ada strategi-strategi kreativitas yang harus dibutuhkan di sana untuk percepatan pembangunan. Suara Bapak. Ya, Pak Pringgo, memang kebijakan Bapak Gubernur ini adalah satu langkah yang luar biasa. Ya. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Timur itu sudah maju dengan kondisi pandemi ini. Dan sektor yang menjadi unggulan khususnya kelautan perikanan, kita akan mengembangkan 1 juta ikan kerapu yang nantinya akan didampingi oleh off-taker nanti bersama masyarakat akan melakukan pengembangan budaya. Memang selama ini kita merubah konsep pembangunannya pada sebelumnya, yaitu pendekatan proyek menjadi pendekatan pemberdayaan dan investasi, di mana masyarakat sudah disertakan dan butuh pendamping yang baik itu mulai dari pembudidayaan sampai dengan pasar atau ekspor. Sehingga beberapa kebijakan strategis ini yang telah diambil dan kita telah menyiapkan seluruh konsep skema perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu sendiri. Kita juga berharap seluruh kabupaten kota juga mengambil langkah strategis ini yang akan Bapak Gubernur untuk kita bisa mempercepat pembangunan di seluruh kabupaten kota. Baik, saudara pemirsa, setidaknya informasi publik yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi ini tentunya membawa informasi kecerdasan publik terkait dengan pembangunan di NTT. NTT sebagaimana kita tahu bahwa kita adalah provinsi kepulauan. Provinsi kepulauan yang dengan topografi dan geografis yang sangat menantang dalam kaitan pembangunan tersebut. Kita tidak seperti di Jawa supaya 1 darat laut saja, tapi kita banyak kondisi real yang tantangannya luar biasa. Lalu kita terdiri dari 22 kabupaten kota, 309 kecamatan dan 3.353 desa. Ini tentunya membutuhkan satu semangat, satu energi yang luar biasa dalam kaitan dengan percepatan pembangunan. Ada hal-hal lain tentunya pasti masih informasi untuk keterkaitan terbuka informasi publik untuk NTT tentunya akan tetap kita bekerja untuk menginformasikan hal itu. Atas perhatian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.